Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Kak Alan Rose. Di video kali ini kita akan membahas paket 3 bagian 1, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 7 pada pembahasan soal matematika Erlangga Fokus US SMP MTS 2022. Kita langsung ke nomor 1. Nah, di nomor 1 ini kita disediakan tabel, ada kulkas A, B, C, D, di mana kulkas A, B, C, D itu dia ada suhu awal dalam kulkas sebelum dihidupkan, dan pada saat mereka dihidupkan itu ada penurunan suhu dalam kulkas setiap 2 menit setelah dihidupkan, ya. Jadi kalau kulkas A itu penurunannya adalah 2 derajat Celcius setiap 2 menit, ya. Kulkas B penurunannya 3 derajat Celcius setiap 2 menit, dan seterusnya. Nah, kulkas dengan suhu yang paling rendah setelah dihidupkan selama 8 menit adalah, kita coba cari di sini. Kalau kalimat matematika, kita fokus untuk kulkas A terlebih dahulu, ya. Jadi untuk kulkas A, suhu awalnya adalah 7 derajat Celcius, namun pada saat dihidupkan itu mengalami penurunan, ya. Kalau penurunan berarti berkurang 2 derajat Celcius setiap 2 menit, ya kan, turunnya 2 derajat Celcius setiap 2 menit, dan yang ditanyakan adalah selama 8 menit. Kita kalikan 8 menit. Nah, seperti ini, ya. Berarti caranya menitnya ini boleh kita coret, kemudian 2 dibagi 2, 1, ya. Jadi A ini adalah 7 derajat Celcius dikurangi 8 kali 1, ya, 1 derajat Celcius, jadi 8 derajat Celcius, ya. Berarti A ini adalah minus 1 derajat Celcius, ya. Nah, bagaimana dengan yang B? Untuk kulkas B awalnya adalah 10 derajat Celcius, kemudian dia ini mengalami penurunan suhu, berarti suhunya berkurang 3 derajat Celcius setiap 2 menit, ya kan, selama 8 menit. Nah, ini dihidupkan selama 8 menit, ya. Jadi caranya dicoret, kemudian 8 ini kita bagi 2, ya, yaitu 8 bagi 2 4, ya kan. Berarti tinggal 10 derajat Celcius kita kurangi 3 kali 4, jadi 12 derajat Celcius, ya. Hasilnya adalah minus 2 derajat Celcius, ya. Ini untuk yang B. Nah, kemudian kalian cari untuk yang kulkas C bagaimana, dan kulkas D bagaimana, ya. Nah, ini kalian cari hasilnya, kemudian kalian pilih yang paling rendah, ya, suhu yang paling rendah. Oke, komen ya di kolom komentar kalau sudah ketemu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui A sama dengan ini dan B sama dengan 0,16666. Tentukan nilai dari A kali B. Nah, kita akan bahas satu persatu dulu, ya. Kita akan sederhanakan untuk yang nilai A, ya. Jadi nilai A itu adalah, nah, kita kerjakan dulu yang bagian ini, ya. Nah, yang bagian saya lingkari ini, ya. Jadi 2 dikurangi 2/3, ya. Jadi saya tulis dulu 1/2 dikurangi 1/, nah, yang bagian yang kita kerjakan ini saya tulis dengan tinta yang lain, warna biru misalnya, ya kan. 2, karena ini adalah 2/3, maka saya kalikan 2 kali 3. Nah, ini, ya. Jadi
2 ini saya ganti menjadi 6/3 ya, dikurangi 2/3 ya. Nah, berarti ini kalau saya tulis, nah, menjadi 1/2 dikurangi 1/6 dikurangi 2, ini adalah 4/3 ya kan. Nah, kemudian kita akan fokus untuk yang ini ya. Pecahan bertumpuk ini itu bisa kita tulis ya menjadi, ini tetap ya, 1/2 dikurangi, nah pecahan bertumpuk 1/4/3 ini sama saja dengan 3/4 ya. Jadi ini sama saja dengan 3/4. Oke. Nah, kemudian kita akan kerjakan dengan menyederhanakan bentuk ini ya. Jadi caranya juga sama. Nilai A-nya menjadi 1/, nah perhatikan 2 ini kita kalikan dengan 4 jadi 8 ya. Jadi kita ganti untuk 2 ini, kita ganti dengan 8/4 ya, dikurangi 3/4. Jadi sama dengan 1/, nah ini 8 dikurangi 3 bisa ya. Jadi ini 5 ya kan, 5/4. 8 dikurangi 3 ini adalah 5/4 ya. Nah, bentuk ini 1/5/4 itu kita bisa sederhanakan menjadi 4/5 ya, dibalik ini ya. Jadinya ini dibalik. Kalau mau pindah ke atas ya kan, jadi 5/4 menjadi 4/5. Oke, jadi kita tahu nilai dari A ini adalah 4/5. Oke. Nah, A 4/5. Kemudian bagaimana dengan yang B? Saya hapus terlebih dahulu ya untuk yang A. Nah, jadi kita tahu yang A ini adalah 4/5. Nah, sekarang kita cari yang B. Caranya menyederhanakan nilai B. B itu adalah 0,1666 ya kan. Nah, maka kalau saya ubah menjadi 10 kalinya, berarti 10 kali B yaitu 10B itu sama dengan 1,666 dan seterusnya ya kan. Sedangkan nilai B nya itu adalah 0,166 dan seterusnya ya. Nah, coba kita kurangi dulu. Kita akan menghapuskan yang titik-titik ini ya, sehingga berkurang jadi 9B itu sama dengan 1,5 ya kan. Ini hilang ya kan, 666 ini hilang ya kan, tinggallah 1,5 ya. Sehingga nilai B nya itu adalah 1,5/9 ya, atau bisa kita tulis ini adalah 15/90 ya. Kita kalikan 10 semua supaya kalian tidak bingung, dan kita sederhanakan ya. Dibagi 5 adalah 3, dibagi 5 adalah 18 ya. Berarti sederhananya lagi adalah 1/6 ya kan. Nah, berarti B nya adalah 1/6 ya. Nah, berarti ini sama dengan 4 nya kalau kita bagi dengan 6 sama-sama bisa dibagi 2. 4 dibagi 2, 6 dibagi 2 adalah 3 ya. Jadi ini adalah 2/15. Nah, ini ya. Jadi cara yang perlu kalian ingat adalah mengubah pecahan bertumpuk seperti ini
dan mengubah pecahan desimal dengan nilai ini ya, titik-titik ini ya, nilai tak terhingga ini bagaimana untuk penyederhanaan pecahannya seperti apa. Nah, sehingga kalian bisa menentukan nilai A kali B nya. Oke. Faris baru saja membeli pizza. Faris ingin memakan pizza tersebut bersama adik-adiknya, yaitu Adi, Badu, dan Dimas. Berarti serta Faris ya. Berarti pizza ini akan dimakan oleh 1, 2, 3, 4 orang ya. Jadi ia membagi pizza itu menjadi 6 bagian sama besar. Oke, kita bayangkan di sini ya. Jadi di sini ada pizza ya kan, kemudian 6 bagian sama besar, berarti ini 2 dibagi 2, kemudian dibagi menjadi 3. Nah, kemudian yang sebelah sini juga seperti itu, kita bagi menjadi 3. Nah, anggap saja bagian ini sama besar ya. Jadi 6 bagian sama besar. Nah, 2 potong dia ambil untuk bagiannya. Nah, perhatikan ini ya. Untuk bagian Faris ini saya membuat pakai warna hijau toska ya. Jadi 2 potong dia ambil untuk bagiannya. Jadi 2 potong. Ini bagian Faris. Nah, ini adalah bagian Faris. Kemudian sedangkan Adi, Badu, dan Dimas menerima masing-masing 1 potong. Nah, ini adalah adik-adik yang lain ya. Saya ambil warna yang abu-abu di sini untuk adik-adiknya. Jadi 1 bagian, 1 bagian, dan 1 bagian untuk adik-adiknya. Adik-adiknya ada 3 ya tadi ya. Nah, lalu ia membagi 1 potong sisanya menjadi 4 bagian sama besar. Nah, jadi ini dia bagi 4 bagian sama besar. Jadi saya bikin warnanya ungu ya. Nah, kita pecah lagi ini menjadi 4 bagian sama besar. Nah, seperti ini ya. Kemudian dibagikan untuk dirinya, adik-adiknya. Jadi untuk dirinya Faris tadi, ini ya untuk dirinya, kemudian untuk adik-adiknya. Nah, ini ketiga adik-adiknya. Nah, 1, 2, 3. Nah ya. Nah, kemudian dibagikan untuk dirinya dan adik-adiknya berapa persen bagian Faris dari pizza yang utuh. Oke, kita mau menghitung bagian Faris ya. Faris tadi warnanya hijau toska. Jadi bagian Faris ya. Pertama, Faris itu dia ambil 2 bagian ya kan, 2 iris dari 6 potongan ya kan, 6 potongan yang besar. Nah, atau sepertiganya ya, ini Faris ya kan. Terus kemudian bentar, kita buat aja Farisnya ini 2/3 ya. Kemudian dia ditambah dengan 1 potongan ini ya, 1 potongan dari, nah perhatikan 1 ini kalau nilainya 1 bagian ini adalah 1/4, tetapi ini kan ada 6 bagian ya kan. Jadi bagian terkecil ini adalah 1 dari, kalau semuanya dibagi 4 semua ya, dibagi 4 potongan sama besar, ini adalah 6 kali 4, 1 dari 24. Ngerti ya? Jadi ini adalah 1/24 ya, karena 1 bagian ini, bagian yang agak besar ini dibagi 4. Jadi kalau dibagi 4 semuanya itu ada 24. Jadi Faris cuman ambil 1/24 bagian saja. Nah, ini kalau kita sederhanakan berarti yang di bawah ini
jadi 24 ya. Jadi 24 dibagi 6 itu adalah 4 kali 2 ini adalah 8 tambah 1 berarti sama dengan 9/24 ya. Nah, bentuk ini kalau dijadikan pecahan biasa dibagi 3, jadi 24 dibagi 3 ini adalah 8 ya. Jadi 3/8 ini kalau dijadikan pecahan desimal, jadi 3/8 kali 100% ya. Jadi 100 ini dibagi 8 itu adalah 12,5 ya. Jadi 12,5 kalau dikali 3 ini adalah 37,5%. Nah, ini ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, Dito mengerjakan proses download suatu dokumen semenjak 16 menit yang lalu. Namun prosesnya baru berjalan 40%. Jadi 16 menit yang lalu itu hanya berjalannya 40%. Ya kan? Nah, jika kecepatan proses download tersebut adalah konstan, berapa lama ia harus menunggu agar proses downloadnya selesai? Nah, perhatikan ya, kata-kata selesai itu adalah 100% ya. Jadi kalau 100% ini berapa menit gini ya. Nah, caranya adalah kita kan kalau 40 menjadi 100 itu prosentasenya bertambah ya kan. Nah, maka waktunya itu juga otomatis bertambah ya. Nah, jadi kalau seperti ini berarti caranya kita akan ini adalah pecahan senilai ya. Jadi 16/X itu akan sama dengan 40% per 100% ya. Jadi prosentasenya kita coret, kemudian 100 kita bagi dengan 40 ya. Jadi nolnya kita coret, berarti 4 kita bagi dengan 2, 10 kita bagi dengan 2 juga, yaitu 5 ya. Sehingga 16 kali 5 itu sama dengan 2 kali X ya. Maka X nya adalah 16 kali 5/2 ya. Maka X nya ini 16 dibagi 2 ini adalah 8 ya. Jadi 8 kali 5 itu adalah 40. Nah, jadi kalau 100% dia memerlukan waktu 40 menit ya kalau 100%. Nah, maka dia harus menunggu berapa lama lagi? Karena 16 menit kan sudah berjalan ya kan. Jadi untuk waktu menunggunya kita bisa hitung 40 menit kita kurangi dengan 16 menit yang sudah berlalu, kan ini sudah berlalu ya kan. Jadi dia nunggunya kurang berapa menit lagi. Nah, berarti ini 24 menit ya. Jadi dia nunggunya 24 menit lagi ya, karena totalnya itu harus 40 menit ya. Jadi 16 menit yang lalu sudah berjalan, sehingga berapa lama lagi dia harus menunggu 24 menit lagi. Mengerti ya? Semoga di sini kalian bisa mengerti. Kita akan lanjut ke soal nomor 5. Nah, perhatikan hasil dari 64 pangkat 3/4 ya kan, dipangkatkan lagi minus 2/3. Nah, kita tahu kalau pangkat ya kan yang dipangkatkan lagi itu sama dengan dikali ya. Jadi ini kalau saya boleh tulis lagi, yaitu 64 ini adalah 3/4 dikali minus 2/3 ya. Nah, berarti kalau kita sederhanakan 64 ini 3 kita coret dengan 3, kemudian 2 kita sederhanakan ya. Jadi 2 dibagi 2 ini adalah 1,
4 dibagi 2 adalah 2 ya. Jadi 64 adalah min 64 pangkat negatif 1/2. Oke. Nah, kemudian kita fokus karena ini ada pangkat negatif, ini bisa hilang kalau dia berada di bawah. Jadi 64 pangkatnya setengah. Nah, ini ya. Jadi pangkat negatif itu artinya adalah dia terletak di bawah atau di bagian penyebutnya. Ya. Sehingga kalau ditulis ini adalah pangkat pangkat setengah, ini artinya adalah akar ya. Akar dari 64, akar kuadrat dari 64. Berarti ini adalah 1/8. Oke. Jadi kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, kalian tidak usah bingung ya. Pangkat dipangkatkan lagi itu artinya adalah pangkatnya dikalikan. Ya, seperti ini. Oke, kalian bisa menerapkan untuk aplikasi soal yang lain ya, untuk perpangkatan. Kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, bentuk sederhana dari 6/3 plus akar 7 adalah, nah, bentuk ini kita bisa sederhanakan ya. Caranya adalah 3 ditambah akar 7. Ini berarti karena ini bagian penyebutnya, kita kalikan sekutunya. Jadi plus menjadi minus ya. 3 akar 7. Ini juga yang di bagian bawah juga 3 per akar 7 ya. Supaya apa? Akar yang di bagian bawah ini hilang, menjadi tidak akar ya. Jadi ini menjadi 6 dalam kurung 3 dikurangi akar 7. Nah, seperti ini ya. 6 kali 3 min akar 7. Sedangkan yang bawahnya kalian perhatikan 3 kali 3 yaitu 9 plus kali min ya kan. Akar 7 kali akar 7 itu adalah 7. Oke. Jadi ini 6, 3 dikurangi akar 7 per 9 dikurangi 7, ini adalah 2 ya. Kalau kita sederhanakan, 6 ini bisa kita bagi dengan 2 menjadi 3 ya. Sehingga pada saat dia keluar dari dalam kurung, ini 3 kali 3 ini adalah 9, 3 dikali min akar 7 ya. Jadi min 3 akar 7. Nah, ini adalah jawaban dari soal nomor 6, yaitu D. Oke. Semoga kalian bisa mengaplikasikannya untuk soal-soal yang lain ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Banyak jajar genjang pada pola ke-10 adalah, nah, kalau kita perhatikan banyak jajar genjang pada soal nomor 1 ya, perhatikan ya polanya. Ini ada 1, kemudian 2 ya kan, 2, terus ada lagi yang ini. Nah ya, 3. Tahu ya. Jadi yang pertama adalah 3. Kemudian kita hitung lagi yang kedua. Yang kedua ini adalah jajar genjang yang kecil. 1, kemudian 2, kemudian 3 ya kan. Nah, perhatikan 3. Nah, ini bisa juga nih jajar genjang seperti ini ya kan. 4 ya kan. Kemudian ini 5 ya kan. Kemudian yang besar. Nah, jadi ternyata ada 6 jajar genjang. Oke. Jadi yang pertama adalah 3, yang kedua adalah 6. Bagaimana yang ketiga? Yang ketiga adalah jajar genjang yang kecil ya. 1, 2, 3, 4. Oke, 4. Kemudian 2 jajar genjang
bisa ya, 4, 5, kemudian 6, 7, ya kan, kemudian 3 jajar genjang, 8, 9, ya kan, kemudian 4 jajar genjang. Nah, jadi ada berapa jajar genjang di sini? 10, ya. Jadi ini tadi 3, 6, kemudian di sini adalah 10. Nah, bagaimana dengan pola ke-10? Ya, pola ke-10. Nah, ini ada berapa jajar genjang yang bisa terbentuk? Seperti itu ya. Nah, caranya adalah kita akan mencari ini pola deret aritmatika yang seperti apa atau geometri yang seperti apa. Coba ya, kalau 3 ke 6 ini ditambah 3, ya kan? Sedangkan 6 ke 10 ini bertambah 4, ya. Nah, 3 ke 4 ini adalah 1. Nah, ternyata ini adalah deret aritmatika bertumpuk atau bersusun, ya. Jadi ini adalah A, ya, 3 adalah A-nya, kemudian 3 yang kedua ini adalah B, dan 1 ini adalah yang C, ya. Maka banyak jajar genjang pada pola ke-10, berarti yang ditanyakan adalah U10-nya adalah berapa, ya. Maka dari sini UN, ya, maka N-nya adalah 10, ya, N-nya adalah 10, A-nya adalah 3, B-nya adalah 3, dan C-nya adalah 1. Nah, kita akan menggunakan ini semua untuk mencari U10, ya. Rumusnya untuk UN ini adalah A ditambah N-1 kali B ditambah N-1 N-2 kali C per 2. Nah, ini yang kalian masukkan. Jadi U10 itu adalah A-nya adalah 3 ditambah N-nya adalah 10 dikurangi 1, kita kalikan dengan B-nya yaitu 3 ditambah 10 dikurangi 1, 10 dikurangi 2, ya kan, dikalikan C-nya adalah 1 per 2. Nah, ini sehingga menjadi 3 ditambah 9 kali 3 27, ya kan, ditambah 9 kali 8 kali 1 per 2, ya. Jadi 8 dibagi 2 ini adalah 4, ya. 9 kali 4 adalah 36, ya. Sehingga 3 ditambah 27 ditambah 36. Nah, ini hasilnya berapa, ya. Kalian cari di sini dan kalian komen, ya, hasilnya berapa. Oke. Demikian video kita pada paket 3 bagian 1, yaitu soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 7. Kita akan ketemu lagi untuk bagian 2, ya. Kita akan bahas soal nomor 8 sampai dengan soal nomor 14, ya. So, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya kalian dapat belajar, ya, untuk fokus US SMP MTS 2022 paket soal matematika. See you.